Selamat datang kembali di kelas logika pemrograman. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang logika untuk mengubah sebuah string menjadi huruf besar semua. Jadi pada video sebelumnya itu kan kita udah belajar gimana cara mengubah sebuah huruf menjadi huruf besar. Jadi di sini pada video kali ini itu kita akan belajar gimana caranya kita mengubah string. Jadi bukan satu huruf lagi, tapi udah kumpulan dari huruf. Dan kumpulan dari huruf itu semuanya kita mau jadikan huruf besar. Jadi contoh misalnya ada sebuah string yang berisi nilainya itu adalah saya. Oke, ketika inputan ini, nilai dari ini, itu kalau kita mau ubah jadi huruf besar, berarti kita harus mengubahnya satu persatu. Contoh di sini, langkah pertamanya, berarti kita ubah itu adalah S-nya dulu menjadi huruf besar. Baru A, baru Y, baru A lagi, baru A yang terakhir. Oke, contoh logikanya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita S-nya itu kita jadikan huruf besar. Jadi selanjutnya itu dia akan berjalan lagi menuju ke A. Ke A, selanjutnya A itu akan dia ubah jadi huruf besar. Yang selanjutnya yang baris ketiga, karakter ketiga, Y. Y akan dia convert menjadi huruf besar. Dan yang terakhir di karakter keempat, A. A menjadi huruf besar. Oke, secara logika ini mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang huruf, konversi huruf. Cuma bedanya di sini kita gunakan looping. Kenapa kita gunakan looping? Ya karena kita akan mengubah bukan satu karakter sekarang, tapi sebanyak jumlah karakter itu. Jadi kalau di sini saya itu kan ada 4 karakter jumlahnya. Ya berarti dia akan looping sebanyak 4 kali untuk konversinya. Mulai dari S, mulai dari A, mulai dari Y, mulai dari A lagi. Jadi semuanya dia langkahnya satu persatu buat konversi, bukan langsung satu kalimat utuh, tapi dia per karakter. Jadi dia konversi. Jadi logikanya akan seperti ini flowchartnya. Dan yang kalau teman-teman lihat itu kita gunakan perulangan looping. Isi dari looping itu adalah I kurang dari len huruf. Jadi I kan indeksnya. Itu kan di setiap perulangan pasti ada indeks. Ya di sini yang kita perhatikan itu ada len-nya. Kenapa len? Len itu adalah sebuah fungsi untuk mencari panjang karakter dari suatu string. Misalnya huruf itu kan isi datanya tadi itu kita ada isinya pakai kata saya. Jadi saya itu kan jumlah karakternya itu adalah 4. Berarti len panjang dari karakter itu adalah 4. Karena I itu kita mulai dari 0, berarti dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Karena kalau kita mulai dari 0, berarti kan dia karakternya berarti kalau kita kurang dari, huruf kan tadi line-nya adalah 4. Berarti kalau dari 0, dia cuma perulangan, I-nya itu mulai dari 0, terus ada 1, ada 2, dan terakhir 3. Kenapa tidak 4? Karena tidak ada sama dengannya. Kecuali kalau kita pakai kurang dari sama dengan. Berarti itu 4-nya termasuk. Tapi jumlahnya sekarang bukan 4 kalau kita pakai sama dengan. Jumlahnya akan ada 5. Karena I-nya kita mulai dari 0. 0 itu kan udah jumlahnya 1. Kalau udah I-nya sama dengan 1, berarti jumlahnya udah 2. I-nya sama dengan 2, jumlahnya udah 3. I-nya sama dengan 4, I-nya sama dengan 3, berarti jumlahnya udah 4. Seperti itu. Oke. Jadi kalau diperhatikan secara
rinci lagi di dalam true-nya, di dalam perulangannya, itu kalau teman-teman lihat ada sedikit perbedaan dengan gunakan huruf. Jadi huruf yang video sebelumnya itu di dalam untuk konversi karakter itu kita seperti ini. Yang di sebelah kiri ya, itu konversi buat satu karakter. Sedangkan untuk yang lebih dari satu karakter, string, itu kita perlu sebuah fungsi char yang sebelah kanan. Perhatikan ada char buka kurung huruf koma i. Huruf koma i itu apa? Char huruf koma i itu apa? Char huruf koma i itu berarti artinya dia mengambil satu buah karakter dari huruf. I itu berarti indeksnya. Contoh misalnya ada kata saya tadi ya. Kita mau ngambil y. Tahu satu dulu lah. Kita mau ngambil s. Kalau kita ngambil s berarti char huruf koma 0. Kalau pengambilan karakter itu kita mulai dari 0. Kalau 0 berarti karakter pertama. Jadi kalau huruf koma 0, kalau kata saya berarti S. Kalau Y itu berapa? Kalau Y berarti itu karakter ke-2 indeksnya. Karena 0 itu S, A itu 1, Y itu 2. Biar lebih jelasnya ini ya. Misalnya. Perhatikan ini. Jadi pada S ini karakternya letaknya di karakter ke pertama. Indeksnya adalah 0. Sedangkan A ini dia letaknya di 1. Y ini letaknya di 2. A ini letaknya di 3. Tapi total semuanya itu adalah 4. Oke. Jadi lanjut lagi. Misalnya ini yang caranya. Jadi beda dengan yang huruf. Kalau huruf itu kan kita cuma itu kan udah pasti satu karakter. Ya, jadi kita nggak ada ngambil karakter lagi. Terus yang beda lagi itu di sini. Ini kita pakai huruf besar. Huruf besar kenapa ada dan? Oke, perhatikan lagi logika yang di sini, yang waktu di sini. Ini saya kembali ke awal. Ini kan kita mulai konversi dari S. Ini ya, S. Dari S. S ini kan kita ambil karakter S-nya. Kita ambil karakter S-nya. Selanjutnya kita konversi. Hasil konversi itu kita letakkan di sebelah sini. Sebelah kanan. Hasil konversi ini adalah sebuah variabel penampung. Jadi kalau kita nggak ada ini, nggak ada pakai huruf besar dan, berarti dia akan timpa terus. Berarti tidak ada penyambung. Jadi kalau udah S, kalau kita nggak ada pakai dan, berarti selanjutnya karakter kedua itu dia letaknya bukan di sini lagi, tapi dia letaknya di awal. Jadi A berubah, S-nya hilang. Makanya kita perlu tambahkan ini, tambahkan huruf besar dan sebagai penampung. Semua juga sama ya, ini ya, di sini juga sama. Oke, seperti itu video saya tentang konversi sebuah string menjadi huruf besar semua. Oke, terima kasih.